Man lam yadkhulhu fid dunya, siapa yang belum pernah merasakan memasuki surga dunia, yaitu ridha tadi, lam yadhukhu fil akhirah, niscaya dia tidak akan pernah merasakannya di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita panjatkan segala puja dan puji kita hanya kepada Allah semata atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan di makalah yang ke-47 dari Babus Sulasi di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagaimana biasa, saya bacakan dulu kitabnya, baru kemudian kita eksplorasi kandungan nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal arba'un. Dan makalah yang ke-47. Ya. Anin Nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dari Nabi, ya, as-salatu wassalamu alaihi, annahu qala, beliau bersabda, sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Ya, sidq, as-sidqu seakar dengan kata sodako, as-siddiq, sodik, ya, atau sodik, yaitu sama, satu akar dari sod, dal, dan kof, gitu ya. Yang mengandung makna di situ ada apa? Kebenaran, gitu ya. Sehingga sodakoh yang kita keluarkan itu sebenarnya ekspresi dari sikap kita membenarkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membenarkan perintah Allah, gitu ya. Ya, sidqun, ya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat julukan As-Siddiq karena dialah orang pertama yang membenarkan, ya, perilakunya jujur, gitu ya, yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata sidq, ya, ya, itu artinya adalah bisa bermakna kebenaran. Sidqul mahabbati, kebenaran cinta, artinya kalau kita memiliki cinta yang benar, ya, atau hakikat cinta, bukti kalau kita memiliki cinta yang benar, gitu ya, fi thalasi khisalin, itu ada pada 3 perkara. Jadi kebenaran cinta itu ada
di dalam 3 perkara. Jadi betul enggak kita ini sesungguhnya memiliki cinta, itu bisa dilihat dari 3 perkara ini. Yang pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang yang benar-benar memiliki kebenaran cintanya, maka dia akan memilih kalama habibihi, ya, mendahulukan, mengutamakan kalama habibihi, perkataan sang kekasih, ala kalami ghairihi, atas perkataan selainnya. Jadi kalau bapak-bapak benar-benar mencintai istrinya, maka pasti dia lebih memilih percaya pada perkataan istrinya daripada tetangganya, daripada orang lain, kan gitu ya. Nah, kalau kita benar memiliki cinta kepada Allah, maka kita lebih memilih mengutamakan firman Allah untuk kita ikuti daripada ya perkataan, pandangan, pikiran, filosofi, kearifan, kebijaksanaan yang ditawarkan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dalam hidup kita ini banyak sekali aliran, mulai dari materialisme, hedonisme, ya, dan isme-isme yang lain, ya, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, atau filsafat ini, filsafat itu, yang semuanya menawarkan tentang panduan kehidupan bagi kita. Maka kalau kita memiliki kebenaran cinta kepada Allah, maka kita lebih mengutamakan ya perkataan Allah daripada perkataan selainnya. Ini bukti cinta yang pertama. Yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Dia lebih memilih bercengkrama, gitu ya, bertemu, berjumpa, dalam bahasa sekarang apa? Kongko-kongko, gitu ya. Ya, bersama sang kekasih, ya, ala mujalasati ghairi, daripada bercengkrama dengan selainnya. Nah, kira-kira bapak-bapak ini ngopinya bareng istrinya atau bareng temannya? Temannya istri bahaya lagi, gitu. Ya. Nah, jadi lebih memilih perjumpaan, pertemuan dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala daripada selainnya. Dan yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Ya, dan lebih memilih mendapatkan ridho sang kekasih daripada ridho ya selain dirinya. Ya. Nah, ini Imam Nawawi memberikan penjelasan, fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Karena sesungguhnya siapa ahabba yang mencintai syai'an sesuatu, fahuwa maka dia akan menjadi abduhu, hambanya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, maka kita menjadi budaknya. Kita mencintai mobil kita, begitu menyayangi mobil kita, maka kita serasa diperbudak olehnya. Kotor titik kita lapi, walaupun malam gitu melihat mobilnya kotor gitu ya rela dia bersihkan. Apapun dibelikan buat mobilnya agar terlihat lebih cantik, lebih ini, wes pokoknya saat penjaluan. Seandainya mobil itu bisa minta begitu, maka kita akan turuti. Ya. Karena memang orang yang mencinta sesungguhnya dia sedang bersedia menjadi budak cinta tersebut. Anak sekarang mengatakan sebagai bucin, gitu ya, budak cinta, abduhu, ya. Nah ini, maka otomatis dia akan memilih, ya, apa kekarepan kekasihnya, ya. Nah ini, wa qala Yahya bin Mu'ad, dan berkatalah ya Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, wa mithqala khardalatin min hubbillah ahabba ilayya min ibadati sab'ina sana. Ya, mithqala khardala, seberat biji sawi, min hubbillah, ya, dari cinta kepada Allah, kata Mu'ad, kata Yahya bin Mu'ad ini, ahabba ilayya, lebih aku cintai, ya, min ibadati sab'ina sana, daripada
pahala beribadah selama 70 tahun. Jadi kalau ada cinta kepada Allah, walaupun itu kecil, sekecil biji sawi, khordalatin atau khordalun, itu artinya biji sawi, seberat biji sawi, itu dari cinta kita kepada Allah. Karena cinta kita kepada Allah, kata Yahya bin Ma'in, lebih aku cintai daripada beribadah sepanjang 70 tahun. Ya, artinya daripada kita itu beribadah, ya sholat 70 tahun lamanya, tapi isinya itu nggak ikhlas, nggak ada cinta di dalamnya. Ya sholat tapi geremeng tok. Nah, aku nek ra wedi karo ya neraka nek Gusti Allah wis ora sholat tahun. Sholat tapi ya geremeng nggak ada. Ya, selama 70 tahun ya, dibandingkan dengan sebiji sawi, ya, cinta kita yang tulus kepada Allah, ya itu lebih disukai ya oleh Yahya bin Mu'ad, ya ini. Ya, karena kita tahu ya kekuatan cinta kepada Allah itu luar biasa walaupun hanya kecil. Saya tadi malam mengisi juga kajian online begitu ya, tentang nasihat yang ke-20, yang ke-16 kalau nggak salah. Itu di situ juga ada tentang cinta, yaitu tentang, masih ingat Bapak Ibu dulu ya, tentang 3 munajatnya Abu Sulaiman Ad-Darani. Nah, pada poin yang ketiga itu juga membahas tentang cinta. Ya, masih ingat? Ya. Ilahi, idza adkhaltanin nara, ya, bidzunubi, jika engkau sekiranya memasukkan aku ke dalam neraka karena dosa-dosaku, ya, la akhbartu ahlan nari anni uhibbuka. Jika sekiranya engkau melemparkanku ke dalam neraka karena dosa-dosaku, niscaya aku akan kabarkan pada seluruh ahlan nar, penduduk neraka, bahwa sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, jadi cinta ini menjadi modal terakhir kita, gitu ya. Walaupun itu kecil sebiji sawi, itu menjadi modal terakhir kita yang tidak boleh kita hilang, yang tidak boleh hilang, karena itu bisa menjadi modal kita yang terakhir untuk mendapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Yahya bin Mu'ad mengatakan, seberat biji sawi yang begitu kecil itu, ya, dari cinta kita kepada Allah, itu lebih aku sukai daripada ya pahala beribadah ya 70 tahun tetapi tanpa cinta. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makalah yang ke-47 dari bab postulasi, diambil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang coba saya lacak. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Ibnu Hibban dalam kualitas hasan. Walaupun ada juga yang mengatakan sahih gitu ya. Ya. Ini di laptop yang jadul ini tidak kelihatan kalau sudah saya tuliskan ini. Nah ini ya, jadi di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, juga di dalam kitab Al-Majma' Az-Zawaid ya, dari karya Al-Haytami, status hadis ini ya, dinilai hasan, ada yang mengatakan sahih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita sekarang eksplorasi 3 poin dari nasihat yang ke-47 dari hadis Nabi ini. Jadi kalau benar kita memiliki cinta kepada Allah, ya, cinta kita betul-betul benar, ya, di situ ada sidqul mahabbah, kebenaran cinta, maka itu akan terbuktikan minimal dari 3 hal ini. Ya, pada pilihan kita, pada prioritas yang kita utamakan. Ya. Yang pertama adalah kita lebih mendahulukan, memprioritaskan, memilih perkataan orang yang kita cintai daripada selainnya. Nah ini,
Kalau kita benar memiliki ya mahabbatullah, cinta kepada Allah, maka kita lebih memilih perkataan Allah. Perkataan Allah di sini tentu adalah firman-Nya, yaitu Al-Qur'an. Dan penjelasnya dari Nabi kita Muhammad SAW yang kita sebut sebagai sunnahnya atau hadisnya. Artinya apa? Orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya akan lebih mendahulukan perkataan Allah dan Rasul-Nya daripada perkataan selain keduanya. Ya, pastinya begitu. Nah, coba kita lihat diri kita sekarang. Ya, kira-kira kita lebih memilih mana? Membaca Al-Quran atau membaca koran? Gitu ya. Ya lihat waktunya Ustaz. Gitu ya. Enggak, dalam hal ini artinya dalam memandu hidup kita, tentu kita lebih memilih mengutamakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seringkali orang yang mencinta mungkin tidak menggunakan logika, gitu ya. Tapi kalaupun kita mau menggunakan logika pun, ya pasti kita mendahulukan firman Allah daripada perkataan selain Allah. Dalam memandu hidup kita, logikanya, kalau kita memiliki HP yang rusak, gitu ya, kepada siapa kita akan mengembalikan HP itu untuk diperbaiki? Tentu kepada ya, servis resmi yang dimiliki oleh merek HP kita, kan gitu. Karena kita meyakini bahwa dialah yang paling tahu karena dia yang membuat. Nah, tentang kehidupan kita, kepada siapa kita serahkan untuk dipandu, diatur? Tentu kepada zat yang menciptakan kita, kan gitu. Maka tanpa cinta pun sesungguhnya kita gunakan logika, kembalinya ke sana sebenarnya. Apalagi kalau itu betul-betul sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah. Maka pastinya kita lebih memilih ya panduan buku manual yang di dalamnya ada firman Allah terkait dengan hidup dan kehidupan kita. Nah, maka bukti kalau kita mencintai Allah, mari coba kita lihat diri kita. Selama ini kita lebih mengutamakan ya perkataan siapa? Perkataan dalam hal ini ya tentu terkait dengan panduan manual di dalam menata yang menjadi pranata pengelolaan hidup dan kehidupan kita. Apa kita lebih memilih para filosof, perkataan mereka, ya, atau lebih memilih firman Allah? Ya, tentunya kalau kita benar-benar memiliki cinta kepada Allah, kita lebih mendahulukan ya firman Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, setiap keputusan hidup dan kehidupan seseorang harus selalu merujuk kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Ini berarti bukti kalau kita cinta kepada Allah, sang kekasih kita. Karena itulah yang menjadi pedoman hidup utama bagi seorang muslim yang tulus mencintainya. Maka doktrin ar-ruju ilal Qur'ani was sunnah ini insya Allah on the track, gitu ya. Itu benar, gitu. Artinya kita mendahulukan untuk kembali ya, ketika ada kesulitan hidup, ketika ada pertanyaan tentang hidup dan kehidupan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya, apa kata Allah dalam hal ini, kan gitu. Bagaimana Allah membimbing dalam hal ini? Ya. Al-Quran mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Nah, di sini kemudian pentingnya syahadat yang kedua. Karena bisa jadi tidak semua hal itu dijelaskan secara terperinci di dalam firman Allah. Maka ada penjelasnya, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan cerminan dari kesaksian kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menjadi satu paket, gitu ya. Tadi imam membaca di ayat yang kedua atau di rakaat yang pertama tadi, maka imam ya in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni. Ya, itu ya tadi yang lain. Jika engkau sungguh-sungguh mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Ada ittiba di situ. Ya, ada ittiba. Ya, jadi kita rujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi. Karena itu menjelaskan ya bagaimana kekarapan Allah terkait dengan hidup dan kehidupan kita. Maka orang Muslim yang betul-betul mencintai Allah pasti akan pertama yang dilihat adalah itu. Bagaimana sih Allah mengatur dalam hal ini? Bukan materialisme, bukan hedonisme, bukan kapitalisme, sosialisme, apalagi ateisme, ya, apalagi kemudian apalagi liberalisme dan lain sebagainya. Pasti yang pertama, bagaimana sih Allah mengatur? Hukum fikihnya bagaimana? Kan mesti begitu kita kembali. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, kita mengikuti fattabi'un. Karena tadi di rakaat pertama Imam juga membaca wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang di antara mereka itu mengambil kekasih selain Allah. Kenapa Imam tadi ayatnya wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andad, bukan andad ya, andad dan yuhibbunahu kahubbillah. Di antara manusia itu berarti menunjukkan ketika Al-Quran bicara wa minan nasi, dan di antara manusia itu mengabarkan kepada kita bahwa faktanya itu ada banyak manusia yang mengambil selain Allah itu sebagai andada, ya, sebagai bandingan, ya. Apa ini ya? Angdadan itu ya persaingan. Jadi Allah disayangi dan itu lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam konteks ini segala pemikiran-pemikiran itu lebih mencintai si A, si B yang punya pikiran begini, aliran pandangan, ya, madhab pemikiran begini, dan itu lebih dicintai daripada Allah, daripada aturan panduan manual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini itu bukti kalau betul-betul kita memiliki cinta yang benar kepada Allah. Yang pertama adalah kita lebih mengutamakan firman Allah, perkataan Allah dan Rasulnya, sabda Rasulnya daripada yang lainnya. Nah, dan itu tentu termaktub di dalam Al-Quran. Maksud dengan perkataan Sang Maha Kasih Kekasih kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang harus kemudian kita utamakan, kita perlakukan dengan penuh penghormatan. Pertama yang kita rujuk Al-Quran, ya, kita lalu kemudian berakrab riyah dengannya. Karena sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran, itu sesungguhnya kita sedang mendengarkan perkataan Allah, ya, sedang ingin mendengarkan kekasih kita bicara, kan gitu ya. Oleh karenanya, ya, di dalam kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali ya, yang pengarang kitab Ihya Ulumuddin, ini bukan. Ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau menulis satu kitab yang berjudul Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di antara kesimpulannya adalah bentuk interaksi kita dengan Al-Quran sebagai wujud bukti cinta kita kepada Allah. Tentu kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran secara lisan. Al-Quran hanya sekedar dihafal, dibaca. Nah, tidak sekedar itu. Walaupun tentu itu bagus sebagai satu permulaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi juga Al-Quran harus kemudian kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Kita memperlakukan Al-Quran sebagai pemandu hidup dan kehidupan kita yang memberikan petunjuk, ya, bagi setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Nah, ini jadi indikator pertama yang sangat dasar yang bisa kita lihat dalam diri kita kalau kita betul-betul mencintai Allah adalah apakah setiap keputusan yang akan kita ambil, ya,
itu pertama yang kita rujuk adalah Al-Quran. Minimal pertanyaannya adalah hukum fikihnya gimana sih? Kalau saya berbuat begini, kira-kira ya, ada ridha Allah nggak di situ? Ya. Maka apakah ada ridha atau tidak? Kita kembali kepada bagaimana Allah mengaturnya. Lalu kemudian itu dikompilasi agar kita lebih mudah membacanya, menemukannya ke dalam apa yang kita pahami hari ini sebagai ilmu syariat, ya, yang diatur di dalam bidang ilmu fikih. Nah, itu. Minimal itu. Kalau saya mau menikahkan anak saya, kira-kira siapa yang pantas menjadi walinya? Kita tanyakan kepada yang membuat kehidupan, yang membuat anak kita itu hadir dari diri. Oh, ternyata dia bukan anak kita. Secara biologis iya, naudzubillah dzalik ya. Tetapi secara jurisprudensi dalam Islam, hukum Islam, dia pun tidak diakui sebagai anak kita. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Karena mungkin dulu waktu kita ya, mungkin dia waktu masih nakal begitu ya, ya, melupakan Allah, lebih memilih syahwatnya sehingga kemudian kecolongan gitu. Ya, lalu lahirlah putri. Maka kalau dia betul mencintai Allah, maka dia akan tunduk patuh bahwa dia tidak boleh menjadi wali. Ya, secara biologis iya dia bapaknya, tetapi secara hukum Islam dia tidak diakui karena ya dalam melaksanakan hubungan itu dia tidak terikat dengan ikatan yang sah. Nah itu fikih yang mengatur gitu, dan lain sebagainya. Nah, saya punya duit gitu ya. Saya ingin kemudian duit ini saya simpan dengan aman. Nek tak taruh isore bantal kayak gak aman. Tak celengi no bambu saya wis gak zaman nih, gitu, gak aman. Kira-kira kalau saya depositokan gimana ya hukumnya? Nah, kalau kita sungguh mencintai Allah, maka kita akan kembali bagaimana Allah mengatur itu. Nah, ini. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hukum bank? Bagaimana kalau saya ingin pinjam dan lain sebagainya. Di situ diatur di dalam ya, satu ilmu tentang hukum Islam, yaitu fikih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukti cinta kita yang pertama. Kita lebih memilih perkataan sang kekasih daripada selainnya. Yang kedua, yakhtar mujalasata ya, habibihi ya, ala mujalasati ghairi. Lebih memilih bercengkrama, berjumpa, bertemu dengan sang kekasih ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala daripada selain Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan bercengkrama, bertemu di sini? Ya, segala ibadah dan aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat kita, ya puasa kita, ya haji kita, zakat kita, sedekah kita, dan aktivitas-aktivitas kebaikan yang lain yang kita sebut kemudian sebagai ibadah ghairu mahdha, yang itu bisa mendekatkan diri kepada kita. Itu sebagai wujud kita bercengkrama, kongko-kongko kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam makna yang sangat sederhana, apakah di dalam sholat kita itu ada betul-betul kontak bercengkrama kita dengan Allah? Ya. Ya. Sholat itu kan sebenarnya connecting kita dengan Allah. Sebagai bentuk kita sedang bercengkrama, berjumpa, berdialog dengan Allah. Nah, apakah selama ini sholat kita betul-betul mengekspresikan tentang itu atau tidak? Atau sekedar kita hadir, wujud kita ada, tetapi sesungguhnya kita tiada. Ya. Buktinya apa? Ya, sholatnya itu dong-dong ser. Gitu ya. Nih, pas lagi enak, ya ada hubungan kita dengan Allah dalam sholat. Pas lagi ya nggak enak begitu ya, ya hadir fisiknya tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ya, nah, lebih banyak mana Bapak?
Kira-kira. Ya inilah tantangannya. Maka betul-betul harus kita pahami. Jadi sholat itu sebenarnya adalah kita sedang mengkoneksikan diri kita. Dan kalau kita benar mencintai Allah, maka kita lebih memilih itu. Gitu ya. Ya. Kita lebih memilih rapat pekerjaan kita atau secepatnya kita berjumpa dengan Allah dengan sholat kita. Ya. Nanggung ya Pak. Tinggal sedikit lagi mau ditutup, nanggung. Oh, sholat itu nomor 2 gitu ya. Nomor 1-nya syahadat. Sampai dibuat guyonan begitu. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya secara pribadi bisa menjadi alat ukur kita apakah kita mencintai Allah atau tidak. Ketika sudah dipanggil oleh sang kekasih, idealnya itu gimana Bapak Ibu? Ketika dulu Bapak Ibu sedang kasturi itu loh, kasmaran begitu. Mendengar suaranya saja itu kan semriwing gitu ya. Ya dah? Nah, itu kalau sang maha kekasih yang kita cinta itu memanggil kita. Ya. Kira-kira kan mestinya kita bergegas begitu ya. Adzan itu kan panggilan gitu. Itu kekasih kita memanggil gitu. Harusnya kan kita bersegera, tetapi nyatanya aja adzan. Oh, masih hayya ala sholat, belum qomat. Nanti kalau sudah masih rakaat pertama, itu berarti pertanda tidak ada sidqul mahabbah. Kebenaran cinta kita perlu dipertanyakan. Nah, ini alat evaluasi bagi kita semua, tidak hanya Bapak Ibu, saya pun demikian. Kadang-kadang lagi setan itu ya enggak dong tenan gitu ya. Ya bisa ditunda-tunda gitu ya. Wis scary sholat, enggak sholat berjamaah, wis jam 1 duhur aja, masih jam 1 sampai adzan asar kan jam 3, jam 2. Masya Allah, itulah diri kita gitu ya. Berarti menunjukkan bahwa tidak ada sidqul mahabbah di dalam diri. Kebenaran cinta kita hanya omong kosong belaka. Nah, mari kita coba evaluasi diri kita, muhasabah. Ya. Kalau kita tidak bisa diancam dengan ancaman-ancaman yang menakutkan, mari coba kita pahami dengan ajakan-ajakan bermesraan dengan Allah seperti ini. Kadang-kadang kita kan karena badungnya diri kita itu gak mental gitu ya. Diancam, akan saya bakar sekiranya, kata Rasulullah itu ya, orang yang rumahnya dekat dengan masjid, laki-laki yang dekat dengan masjid nggak sholat berjamaah, itu kan ancaman sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita kan mental itu dengan ancaman. Maka mari kita dekati diri kita sendiri itu dengan pendekatan mahabbah ini, cinta ini. Nah, ya, tidak bisa dengan jalan kekerasan, ya dengan jalan kelembutan. Nah, karena cinta itu kan sebenarnya kelembutan. Nah, kiai-kiai itu biasanya kan atau pendai itu kan memilih di antara 2 jalan. Ya, ada jalan cinta, ada jalan ya keras. Kalau nggak bisa dicintai, dikerasi. Tapi ada mempan kita ini diancam dengan hukuman yang keras. Nah, coba dengan pendekatan tasawuf seperti ini melalui jalan cinta yang ditawarkan. Betulkah kita memiliki cinta kepada Allah? Maka kalau itu benar, maka buktikan gitu ya. Ya, pembuktiannya adalah kita senang kalau dipanggil oleh Allah. Dalam makna yang paling ekstrim, ya, orang alim itu senang ketika dipanggil oleh Allah dalam arti kematian itu. Ya, dah? Karena itu pertanda dia akan berjumpa dengan Sang Maha Kasih. Nah, tapi kira-kira kita mau segera dipanggil oleh Allah apa enggak dalam hati? Jangan dulu lah, kalau perlu ya Ustadz yang terakhir, saya yang duluan gitu kan. Pasti kita memilih ya nantilah 50 tahun lagi Ustadz, karena saya nggak siap gitu. Padahal orang yang punya cinta yang sesungguhnya itu mestinya kan ketika dipanggil malah bergegas cepat, ingin menyambut panggilan itu. Dan panggilan itu yang utama adalah kematian begitu ya. Nah, itu.
Seperti kisah Nabi Ibrahim yang saya ingat ya. Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikatul maut begitu ya. Lalu kemudian ya Nabi Ibrahim mengatakan, adakah ya, karena kematian itu kan menyakitkan begitu ya, konon katanya, tapi saya kan, kita percaya begitu ya, karena yang mengabarkan itu, tapi saya kan belum merasakan gitu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, adakah sang kekasih yang mau menyakiti kekasihnya? Ya, tega Allah menyakiti dengan kematian itu, bahasa kasarnya begitu. Ya, malaikat tidak dibekali dengan akal pikiran sehingga nggak bisa membantah perkataan itu gitu ya. Dia hanya sami'na wa ta'na, perintah. Dia kembali kepada Allah lalu kemudian mengabarkan itu kepada Allah. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, katakan kepada Ibrahim, adakah seorang kekasih yang tidak mau dipanggil oleh kekasihnya? Nah, baru sadar Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, ini satu satir ya, anekdot begitu ya. Harusnya kita itu senang ketika dipanggil oleh Allah. Baik itu panggilan berupa adzan untuk kita kongkol, bercengkerama, membangun connecting yang mesra dengan Allah, atau dalam arti panggilan yang sesungguhnya yaitu kematian. Maka dihadapi dengan senyum kan gitu ya. Para ulama-ulama yang alim itu kan kita lihat kematiannya dengan penuh senyuman. Para syuhada yang kita saksikan itu yang menyambut panggilan Allah walaupun dengan jalan yang menyakitkan fisiknya, kena bom dan lain sebagainya. Tapi kita lihat pancaran wajahnya itu tidak direkayasa gitu ya. Sebagaimana saudara kita gitu kan, itu ada tukang perekayasa, perias mayat gitu ya. Tapi kalau suada yang kita saksikan itu kan senyumnya tulus begitu. Bukan dibuat-buat agar tersenyum begitu ya. Bapak tersenyum ya di surga begitu ya, tapi dihias begitu ya oleh perias khusus. Dulu istri saya pernah ditawari, mau nggak jadi perias mayat begitu ya. Ya, mending perias manten daripada perias mayat. Nah, itu karena apa? Ya, mungkin bisa jadi cintanya yang begitu luar biasa sehingga ketika dipanggil itu dia menyambutnya dengan penuh cinta. Nah, seorang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya akan selalu berusaha mengutamakan pertemuan dengannya melalui ibadah-ibadahnya. Meskipun aktivitas duniawi mungkin memanggilnya. Artinya dia lebih memprioritaskan menyambut panggilan Allah daripada panggilan dunia. Ini adalah tanda cinta yang mendalam karena ia lebih memilih berdekatan dengan Tuhan daripada dengan hal-hal duniawi yang hanya bersifat sementara. Nah, ini yang kedua Pak Ibu. Ya, mari coba kita evaluasi diri kita ya. Segala bentuk ibadah-ibadah kita itu adalah wujud dari kebermesraan kita, pertemuan, perjumpaan, kongko kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita masukkan rasa kegembiraan di dalam ya perjumpaan kita dengan Allah itu di dalam aktivitas-aktivitas yang di situ ada connecting kita dengan Allah. Walaupun gambarannya itu duniawi yang kita sebut sebagai apa? Ibadah ghairu mahdhur. Menyambut tamu itu sesungguhnya ya kita melaksanakan perintah Allah kan? Ya, di situ kita sedang berkongko dengan Allah. Ya, kan begitu. Maka ada ketulusan, kegembiraan, menghormati tetangga, ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Nabi. Hormati tetanggamu, gitu ya. Itu sesungguhnya ketika kita menghormati tetangga kita, di situ kita sedang berjumpa dengan Allah, dengan kekasih kita. Wa kullu ma'rufin shadaqah, kata Nabi. Semua kebaikan itu adalah wujud sedekah. Di situ ada perjumpaan kongko kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin yang betul-betul memiliki cinta yang sejati kepada Allah itu, maka semua amal kegiatannya bernilai ibadah karena terconnecting dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa kita kemudian kita sebut sebagai apa? Ada tambatan spiritualitasnya. Nah, maka dia hanya kepada Allah. Walaupun bisa jadi orang yang kita baiki membalas dengan keburukan, tapi tetap kita tersenyum,
karena bukan terserah dia begitu. Yang penting saya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ekspresi dari cinta kita kepada Allah. Jadi kalau seperti itu kan enak Bapak Ibu ya. Yang penting berbuat baik lillahi ta'ala sebagai wujud bukti cinta kita kepadanya. Urusan orang yang kita baiki kemudian membalasnya tidak sebanding atau bahkan lebih buruk dari perlakuan baik kita, ya orang Jonegoro mengatakan nggak paten. Nah itu ya terserah, itu urusanmu kan, kata Imam Ahmad waktu dipermainkan oleh seorang pemuda tetangganya, itu urusanmu. Kok Anda bisa begitu Imam begitu ya, kok nggak marah kepada pemuda itu yang sudah mempermainkan? Yaitu urusan dia. Urusan saya adalah berbuat baik kepada tetangga karena diperintahkan oleh Allah. Nah itu harusnya begitu ya. Yang penting berbuat baik saja karena connecting kita dengan Allah. Urusan orang lain itu membalasnya tidak dengan kebaikan, itu bukan urusan kan. Itu tuh harusnya seorang mukmin yang punya cinta sejati kepada Allah begitu. Ada aspek koneksinya karena cintanya kepada Allah. Lalu kemudian bukti cinta sidqul mahabbati yang ketiga adalah memilih ridho sang kekasih daripada ridho selainnya. Artinya selalu hidupnya itu diarahkan pada sang kekasih, kira-kira berkenan enggak? Kan begitu tak Bu? Ya. Kalau ibu-ibu mencintai suaminya, nek tak masakno iki kira-kira bojoku seneng apa ora ya? Nah, itu. Iki senengane bojoku iki sayur asem, ya, iwak tongkol disambel terasi gitu ya. Wis. Nah, kan karena cinta kita kepada pasangan kita, maka kita melakukan sesuatu yang dicintainya kan. Ya. Nah, kalau terbayang bakso, itu ada bakso selain Pak. Ya. Maka dalam hidup dan kehidupan kita kan juga begitu. Ya. Bukti kalau kita punya sidqul mahabbah, ya selalu yang kita cari orientasinya adalah ridhonya semata, ridho sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mencari ridho. Kalau saya ngomong dengan tetangga itu begini, kira-kira Allah berkenan nggak? Ya. Di mana letak berkenannya? Kira-kira omongan saya nyelekit, nyakiti hatinya apa enggak? Kalau nyakiti hatinya berarti pastinya ya penciptanya dia juga tidak akan berkenan kan gitu. Maka kemudian kita nggak gampang, walaupun itu dibungkus dalam candaan dan sebagainya, tetapi candaan yang betul-betul pada tempatnya, tidak gampang kemudian menyakiti orang lain. Selalu, bahkan dalam keputusan-keputusan besar ya, apalagi ya, kita selalu kemudian indikator yang kita gunakan adalah, atau parameter yang kita gunakan adalah kira-kira Allah ridho tidak. Dan itu tidak harus kita kemudian memilih aktivitas yang besar menjadi pahlawan untuk mendapatkan ridha Allah. Tidak. Dalam hal yang kecil-kecil pun di situ menjadi medan yang luas untuk mendapatkan ridha Allah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, innallaha la yarda ila ahadin ya idza akala aklatan fayahmadu wa syariba surbatan fayahmadu. Ini kan remeh gitu, tapi itu menjadi medan kita mendapatkan ridha Allah. Sungguh Allah itu ridho pada seseorang yang dia makan lalu kemudian memuji Allah, dia minum lalu memuji Allah. Sederhana kan, tapi menunjukkan bukti cintanya kepada Allah. Dia selalu bersyukur dalam hal apapun, sekecil apapun mungkin nikmat yang Allah berikan melalui pujian dan lain sebagainya. Nah itu. Maka untuk mencari ridha Allah, ya tidak harus kemudian menunggu ada momentum besar agar kita menjadi pahlawan. Tidak harus. Ya. Ya. Yang kecil-kecil dalam kehidupan sehari-hari kita juga, kalau kita benar-benar punya cinta kepada Allah, mari kita arahkan itu untuk mendapatkan ridhonya. Nyenengke bojo itu ya medan mendapatkan ridha Allah. Nyenengke anak. Ya. Dan Rasulullah kan orang yang sangat menyayangi ya anak-anak gitu ya.
Jadi mencari ridha Allah. Jika hidup ini bukan untuk mengenal Allah dan menjalani kehidupan mencari ridhonya, sungguh alangkah sia-sianya. Gitu ya. Nah, kita pernah membahas ini panjang lebar pada nasihat yang sebelumnya ya, tentang ridho itu. Ya, bagaimana ungkapan para ulama kita tentang ridho itu luar biasa, ridho Allah ya. Ibnul Qayyim al-Jauzi pernah mengatakan ar-ridho babullahil a'zam. Ridhonya Allah itu adalah pintu teragungnya Allah. Wa mustarahul abidin, dan tempat rest areanya dari para hamba-hamba yang ahli ibadah. Wa jannatud dunya, dan itu adalah surga dunia. Jadi ridho kita terhadap ketetapan Allah dan Allah meridhai kita, ya, itu surga dunia. Ibnul Qayyim al-Jauzi kalau nggak salah ini mengutip ya, diksi yang terakhir ini mengutip gurunya Ibnu Taimiyah ya. Di dalam kitab Madarijus Salikin saya pernah baca itu, man lam yadkhulhu fid dunya, siapa yang belum pernah merasakan memasuki surga dunia, yaitu ridha tadi, lam yadhukhu fil akhirah, niscaya dia tidak akan pernah merasakannya di akhirat. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi penting juga ya, sebagai pembuktian cinta kita, kita selalu ridho akan ketetapan Allah dan kita orientasikan hidup kita mencari ridhonya, dan itulah surga dunia. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau kita belum pernah memasuki surga dunia berupa ridhonya Allah dan ridho kita dalam tentang ketetapan Allah, maka niscaya kita tidak akan pernah merasakan surga ini di akhirat. Nah, itu. Ya. Jadi dunia ini menjadi surga atau tidak itu kan tergantung kepada ridho kita, kan? Sikap legowo kita, qanaah kita terhadap setiap ketetapan Allah, yang itu kita tujukan untuk mencari ridhonya Allah. Nah, kalau kita belum pernah merasakan itu, sepertinya kok susah kita akan merasakan surga ini nanti kelak di akhirat. Kata Ibnul Qayyim al-Jauzi begitu. Seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan lebih memilih untuk mencari keridhaannya, meskipun terkadang itu berarti harus meninggalkan kesenangan duniawi atau menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai. Kata Bang Haji Roma Irama, gimana Bapak Ibu? Mengapa sih yang asik-asik itu kok diharamkan gitu ya? Artinya walaupun itu enak, asik, tapi itu di situ tidak ada ridha Allah, ya kita menahan diri untuk tidak menyentuhnya, kan begitu tak? Nah, itu Bapak Ibu. Oke, nah cinta yang sejati adalah ketika seorang mengutamakan keridhaan Allah dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam tindakan, ucapan maupun pilihan-pilihan hidup lainnya. Ada satu hikmah, ya, daily wisdom begitu ya, hikmatul yaum, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ya. Ridhonya manusia itu adalah titik akhir yang tidak diketahui. Karena isi hati seseorang siapa yang tahu? Kita sudah berbuat baik kepadanya, ternyata dia juga nggak berkenan, dan kita nggak tahu. Wajahnya sih senyum, tapi hatinya siapa yang tahu? Maka jangan mencari ridho manusia, karena ridhonya manusia itu la tudrak, ya, tidak bisa diukur, tidak bisa diketahui. Waridallahi ghayatun la tudrak, dan ridhonya Allah itu satu ghayah, orientasi, titik akhir yang itu harusnya la tutrok, tidak ditinggalkan. Fatruk ma la yudrok, maka tinggalkan sesuatu yang samar-samar, yang tidak kita ketahui dengan pasti. Maka jangan mencari ridha manusia. Wadrok ma la yudrok, dan ketahuilah, carilah, dapatilah ma la yudrok, sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu barangkali yang bisa coba kita bahas tentang 3 pembuktian cinta kita kepada Allah. Yang pertama, kalau benar kita mencintai Allah, kita lebih memilih firman Allah daripada perkataan yang lain. Kita lebih memilih ya firman Allah Al-Quran sebagai pemandu hidup kita daripada ya aliran-aliran pemikiran yang lainnya gitu ya. Yang kedua adalah apa tadi Bapak Ibu? Masih ingat yang kedua?
kita lebih memilih untuk berjumpa, bertemu, kongko-kongko, mujalasah dengan sang kekasih. Kita dahulukan daripada bertemu, berjumpa, berkumpul, kongko-kongko dengan lainnya. Dan itu terwujud di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah, baik itu yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Nah, karena itu keturusan cinta harusnya nyenengkan. Sholat yang menyenangkan. Mestinya begitu, karena kita berjumpa dengan sang kekasih. Kok berat, berarti ya, cinta kita belum terbukti. Yang ketiga, lebih memilih ridho sang kekasih daripada lainnya, sehingga menjadikan hidup kita selalu orientasinya adalah pada ridhonya semata. Kira-kira Allah ridho atau tidak? Nah, alat ukurnya. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Ya, pas 45 menit lebih sedikit. Oh, ada pertanyaan. Dalam makna yang ekstrim bisa jadi begitu. Tapi tentu tidak, ya tidak se-ekstrim itu ya. Gitu ya. Ya, kalau kita bisa mempertahankannya, ya tentu lebih baik. Gitu ya. Dan pesan-pesan kita kan tetap menggunakan hijriyah ya. Ya, karena kehidupan kita ini kehidupan sekuler gitu ya. Sehingga ya mana peradaban yang lebih kuat yang memberikan pengaruh kepada kehidupan kita, yang itu kemudian sistem kehidupan kita disetting begitu. Sehingga mau nggak mau kadang-kadang kita nggak bisa nolak gitu lah. Itu. Nah, ketika kita nggak bisa nolak atau kita tetap kekeh mengikutinya, ya misalnya kekeh mengikuti hijriyah, saya nggak mau ikut Masehi, kacau nanti kehidupan kita dalam interaksi sosial gitu ya. Maka tetap ya nggak apa-apa kita ikuti, tetapi ya tidak kemudian meninggalkan atau apa istilahnya fanatis dengan itu gitu ya, dengan Masehi misalnya. Ya, ya silakan. Artinya bisa jadi di situ pertaruhannya ada kemaslahatan, gitu ya. Ada kemaslahatan yang lebih kita utamakan. Gitu ya. Nah, tapi kan tetap kita gunakan keduanya, toh. Apalagi di Muhammadiyah itu kalendernya kan mesti ada dua. Betul Bapak Ibu ya? Ada hijriyahnya, ada Masehinya. Nah, itu tetap kita gunakan. Jadi sekedar untuk apa? Memudahkan hidup yang karena sistemnya bukan sistem Islami begitu ya. Kecuali kalau negara kita betul-betul negara Islam, maka bisa kita tetapkan gunakan ya. Makanya kalender global itu menjadi penting dalam konteks ini. Yang sekarang disemarakan oleh Muhammadiyah itu ya. Ada kalender global ya, agar kita mengikuti ya sebagai bukti cinta kita kepada Allah, tentang ukhuwah Islamiyah terjalin, kebersatuan gitu ya. Nah, sekarang kita ini kan miris gitu ya. Ukhuwah Islamiyah kita itu sedang diuji betul hari ini. Ya. Ya, dengan eskalasi geopolitik yang luar biasa. Gitu. Nah, jadi gimana dengan kalender itu? Nah, kalau pemerintahan kita, sistem kehidupan kita Islami, maka kewajiban kita menggunakan kalender itu bisa jadi pada tempatnya gitu ya. Tetapi kalau masih seperti ini ya tentu kita gunakan keduanya gitu ya. Tanpa meninggal. Tapi kayaknya kita hari ini ya tidak hafal mungkin ya kalender hijriyah ya. Kalender hijriyah itu awalnya bulan apa Bapak Ibu? Apa ya? Kalau Masehi langsung kita kenal Januari gitu ya. Padahal nanti hari apa itu 1 Muharram loh Pak, awal bulan Hijriah ganti loh, tahun baru Hijriah. Jangan 1 surat. Lebih kenal tanggalan Jawa ya. Muharram. Setelah Muharram apa? Safar. Setelah Safar Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Lalu kemudian Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah. Ya, ila akhirih. Ya. Saya masih hafal karena di pondok dulu memang yang digunakan adalah kalender Hijriyah. Anak saya masih di pondok sehingga tahu, oh ini ya bulan Muharram belum bayar SPP. Ya. Iya. Betul, betul. Setuju Ustaz. Setuju. Ya nanti kalau Sang Surya membuat kalender bisa diikuti itu. Hijriahnya dulu, baru kemudian Masehi. Seperti kalendernya pesantren Darul Ukhwah. Ya, persis seperti itu. Jadi
ini apa Hijriah dulu, baru kemudian Masehi. Kan beda dengan kalender kita. Kalender kita Januari, tapi kemudian nanti ada angka Arabnya menunjukkan kalender Hijriah. Monggo, monggo ya. Oke. Saya nggak berani memberikan fatwa begitu. Harus pakai kalender Hijriah. Kalau enggak, berarti Bapak Ibu nggak cinta kepada Allah. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Ya, pembuktian cinta tentu banyak, medannya luas ya. Tidak hanya sekedar soal kalender, tentu banyak hal yang lain bisa kita buktikan cinta kita. Dan yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.